Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, sudah lama teman-teman semuanya sudah libur ya. Untuk kesempatan yang kali ini, saya Dwi Rahayu, SEMA, merupakan dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Persekutuan dan Kombinasi Bisnis. Nah, untuk kesempatan pertama kali ini, saya akan menjelaskan terkait pembentukan persekutuan. Kita awali dengan pengertian persekutuan. Persekutuan merupakan suatu golongan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memilih dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Karakteristik persekutuan yang pertama, berusaha bersama-sama atau mutual agensi. Yang kedua adalah jangka waktu terbatas. Yang ketiga, tanggung jawab yang tak terbatas. Yang keempat, memiliki bagian atau hak yang sama dalam persekutuan. Yang kelima, pengambilan bagian keuntungan persekutuan. Kemudian, pada umumnya persekutuan itu dibagi menjadi dua. Persekutuan firma dijalankan dijalankan bersama-sama. Yang kedua, persekutuan komanditer terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Kelebihan dari persekutuan, firma lebih mudah dalam pendiriannya dan pembubarannya. Yang kedua, persekutuan juga mempunyai kebebasan dan keluasan dalam menentukan bentuk usaha. Yang ketiga, kebebasan masing-masing sekutu dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, persekutuan hanya wajib melaporkan pajaknya tapi bukan pembayaran pajaknya karena pajaknya berupa individu. Kelemahan persekutuan yang pertama adalah tanggung jawab pribadi sekutu akan menjadi hutang perusahaan. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan biasanya terbatas karena untuk perjanjian dalam pendirian persekutuan. Yang ketiga, kesulitan memindah tangankan kepemilikan. Nah, ini ada isi perjanjiannya, besarnya investasi dari masing-masing anggotanya. Yang kedua, hak dan kewajiban anggota. Yang ketiga, ketentuan mengenai nama dan lokasi yang akan digunakan. Yang selanjutnya adalah ketentuan dalam pembagian laba. Selanjutnya, ketentuan mengenai alasan pembubaran, dan yang terakhir, ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap masing-masing sekutu jika mempunyai hutang. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Akuntansi pers, ini ada penyertaan modal dalam persekutuan, kegiatan usaha persekutuan, hak kepemilikan dan atau defisit modal dalam laporan laba rugi. Kemudian pembagian laba perusahaan, gaji pemilik dan modal bunga modal, kemudian koreksi untuk laba rugi tahun lalu, laporan keuangan, kemudian perubahan rasio laporan laba rugi. Untuk selanjutnya adalah hubungan ekonomis antara pers dan para sekutu. Ada modal, yakni saat penyetoran modal pertama. Ada prive, yakni pengambilan modal atau penurunan modal sekutu. Ada hutang kepada sekutu atau yang disebut dengan pembubaran pers. Ada piutang kepada sekutu. Nah, penyebabnya apa nih? Penyebabnya adalah berakhirnya jangka waktu persekutuan bersama dan pengunduran diri dari seorang anggota. Nah, berdasarkan perjanjian undang-undang ini, penyebabnya adalah kematian anggota, kebangkrutan, terjadinya perang atau terjadinya perselisihan. Nah, selanjutnya di sini juga ada berdasarkan pengadilan, ada ketidakmampuan anggota, tidak ada keserasian, perselisihan intern, tidak mungkin lagi laba dan adanya kecurangan. Nah, apabila telah berjalan sukses, maka apabila ada anggota baru yang masuk, maka ada kewajiban yang harus dia lakukan. Yang pertama, bagian penyertaan dari anggota baru harus dikurangi dengan jumlah tertentu sebagai bonus kepada anggota pemilik lama, dan goodwill persekutuan harus diadakan dan dikreditkan sebagai penambah modal pemilik lama. Masuknya anggota baru bisa memasukkan modal lain. Kemudian membeli sebagian untuk seluruh dari bagian modal. Ini adalah slide terakhir. Ini ada evaluasi goodwill-nya juga karena ada ini ya, investor baru ya. Yang pertama adalah tingkat kepastian tentang realisasi goodwill yang diperhitungkan kemudian. Yang kedua, pembagian kerugian. Dan yang selanjutnya adalah apabila terjadi pengunduran diri
bagian yang mundur yang dijual ke anggota lain, atau dikembalikan dalam bentuk tunai harta sesuai dengan perhitungan penyerahan. Dan apabila terjadi kematian, maka pembayaran harta perusahaan, pembayaran saham anggota yang bersedia dibeli, dan yang terakhir pembayaran hasil pers dengan pembelian dengan penyetoran hak anggota yang mati untuk yang masih ada. Sekian untuk materi pembentukan persekutuan. Kalau ada pertanyaan silakan aktif di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.